Yeah, good evening, Professor, doctors, all teachers. Selamat pagi, Prof. Zainul, Dr. Dama, Dr. Nuti, Dr. Endang, Dr. Rustian, Dr. Dani, and good morning, Soma. Allow me to present my presentation in bahasa. Izinkan saya untuk berbagi sedikit mengenai peranan virus, bakterial, dan fungal, dan pada rhinosinusitis. Sebenarnya ini sudah banyak sekali dibahas oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Namun saya mencoba untuk strict pada outline-nya, yaitu tentang epidemiologinya, patofisiologinya, manifestasi klinis, diagnosis, dan tata laksana. Pada rhinosinusitis, baik dia akut, kronik, dengan patogennya virus, bakteri, ataupun jamur. Kalau kita lihat dari gambar ini, ada yang mau coba menjawab? Nah, sulit ya rasanya. Ya, dari gambar ini sebenarnya kita langsung bisa mendiagnosis kalau gambar yang paling pertama adalah akut rhinosinusitis, di mana keluhannya berat, tapi hanya ada satu waktu, yaitu kurang dari 12 minggu. Lalu gambar kedua adalah gambar kronik rhinosinusitis, yaitu kondisi inflamasi yang terjadinya kronik, di mana tidak ada fase penyembuhan yang sempurna. Kemudian gambar ketiga adalah rhinosinusitis akut recurrent, ada fase akut, namun ada fase sembuh sempurna. Dan yang terakhir adalah rhinosinusitis kronik dengan eksaserbasi akut. Kalau kita lihat dari epidemiologinya, ternyata kasus rhinosinusitis akut yang disebabkan oleh virus prevalensinya cukup tinggi, yaitu 6-15%. Dengan kondisi 2-5 kali dalam satu orang bisa terkena infeksi virus dalam 1 tahunnya. Nah, ini lebih sering lagi ketika pandemi ya. Kita tahu bahwa virus itu tidak hanya rhinovirus, ada coronavirus, ada influenza dan yang lainnya. Jadi cukup banyak prevalensinya. Kemudian post-viral ini biasanya terjadi pada kelompok dewasa dengan prevalensi yang juga sebenarnya cukup besar, yaitu 2 kasus dalam 100.000 pada usia anak kurang dari 4 tahun, 4-7 kasus per 100.000 pada kelompok 5-14 tahun, 18 kasus per 100.000 penduduk pada usia 15-17 tahun, dan kalau kita lihat dari prevalensi yang ada dari literatur, bakterial itu hanya 0,5-2% dari seluruh infeksi akut rhinosinusitis. Artinya kalau kita lihat dari gambar yang sudah masuk ke dalam EPOS, dari common cold yang cukup sering, lebih kecilnya ada lagi adalah post viral, lebih kecilnya lagi adalah akut bakterial, dan belum tentu semua akut bakterial perlu mendapatkan antibiotik. Kalau kita lihat dari patofisiologinya, sebenarnya epitel rongga hidung kita ini memiliki berbagai fungsi pertahanan, mulai dari mechanical, innate, dan adaptif. Kalau kita lihat ada virus, virus akan dicoba untuk dieliminasi dengan sekretnya, dengan silianya, namun jika dia berhasil masuk, akan dikenali, langsung ditangkap oleh reseptor yang sebenarnya spesifik terhadap virus tersebut. Ada ICAM1, ada TLR3, RIG1, dan ketika dia bertemu dengan reseptornya, maka akan berlanjut bagaimana dengan pelepasan sitokin. Pelepasan sitokin ini yang nantinya akhirnya akan memicu terjadinya juga proses sistem imun juga yang akhirnya nanti akan dilibatkan. Nah, pada kondisi inflamasi yang ditingkatkan ini akan terjadi sekret yang banyak, akan terjadi vasodilatasi, akan terjadi sumbatan. Nah, sebenarnya mekanisme itu juga terjadi healing untuk perbaikannya. Namun ketika sistem imunnya terganggu, ketika epitel dysfunctionnya masih terjadi dan bertemu dengan bakterial, sehingga bisa berlanjut menjadi kondisi post viral atau kemudian juga bisa berlanjut menjadi akut bakterial rhinosinusitis. Kalau kita lihat dari diagram ini, dari salah satu literatur mengatakan bahwa dengan adanya sumbatan dari sinus paranasal akan menimbulkan hipoksia, dan dari hipoksia itu mohon maaf. Dan dari hipoksia tersebut terjadi disfungsi dari kelenjar penghasil sekret,
sehingga terjadi sekret yang lebih kental. Kemudian juga terjadi siliar yang mengalami immobile dan terjadi vasodilatasi sehingga produksinya akan lebih banyak. Dan pada kondisi seperti ini bisa terjadi retensi dari sekret dan menjadi tempat yang baik untuk proliferasi dari bakteri sehingga bisa terjadi akut bakterial rhinosinusitis. Oke, dari literatur lain juga menambahkan adanya peranan variasi anatomi juga yang akhirnya bisa menyempitkan dari ostium dari sinus paranasal. Selain itu juga ada komponen gigi ya, dental root infection, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Dr. Desi sebelumnya, ada peranan dental root infection di mana terjadi perforasi dari membran Snedderian dan bisa menjadi tempat masuknya si bakteri tersebut dan bisa menjadi overgrowth di sinus paranasal. Dan apabila kondisinya pada sistem imun yang jelek, dia bisa berlanjut menjadi suatu komplikasi ke struktur sekitar maupun yang jauh, baik itu orbita maupun intrakranial. Sehingga dari gejalanya kita bisa lihat dari EPOS, yaitu ada cardinal symptom, yaitu rhinore, ada lendir, baik dia ngalir ke depan, ingus, atau dia mengalir ke tenggorok atau postnasal drip. Ada juga kondisi hidung tersumbat, gangguan penghidu atau nyeri wajah, dan biasanya juga bisa dikeluhkan berupa batuk pada anak-anak. Namun pembedanya adalah waktu. Kalau kita lihat dari literatur di sini, kalau dia lebih dari 5 hari, berarti dia ada kemungkinan bukan lagi viral, tapi ada post viral. Atau dia jadi ada perburukan 5 hari atau dia menetap setelah 10 hari. Kan tapi perlu dievaluasi dan dilihat di sini adalah tanda akut bakterial rhinosinusitis. Ingat 3 dari 5. 3 dari 5 ini harus sering kali kita ingat-ingat, yaitu adanya demam lebih dari 38 derajat Celcius, double sickening. Double sickening artinya ada suatu kondisi yang memberat, sempat membaik dan kemudian memberat kembali. Kemudian ada unilateral disease, ada sakit kepala, ada nyeri yang hebat, dan ada peningkatan dari ESR atau CRP. Nah, bagaimana mendiagnosisnya? Sebenarnya mendiagnosisnya adalah dengan melakukan pemeriksaan untuk menyingkirkan kemungkinan akut rhinosinusitis bakterialis. Nah, kalau nasal endoskopi pada kasus virus sebenarnya tidak begitu penting, terutama untuk di primary setting, karena yang bisa dilihat adalah mukosa edem atau rhinore. Tapi kita sebagai dokter spesialis THT, seharusnya kita bisa melihat dengan endoskop struktur di meatus mediusnya. Apakah terdapat sekret mukopurulen, apakah terdapat perubahan mukosa, apakah terdapat polip yang bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya rhinosinusitis akut bakterialis. Tapi belum tentu, karena 3 dari 5. Ingat kembali 3 dari 5. Kemudian laboratori, tujuannya buat apa? Untuk menyingkirkan dari pemeriksaan CRP dan ESR. Imaging apakah diperlukan? Biasanya dilakukan ketika ada komplikasi. Culture dari beberapa literatur mengatakan gold standarnya adalah culture, yaitu dengan antral puncture ataupun dari meatus medius. Namun pemeriksaan ini membutuhkan waktu sehingga tidak rutin dikerjakan. Kalau kita lihat dari alurnya, maka kalau EPOS mengatakan ada yang self-care, pelayanan diri sendiri, ada yang ke primary care, ada yang ke secondary atau tertiary care. Kalau pada kondisi akut rhinosinusitis saja, biasanya masih bisa ditata laksana di self-care atau kita beli obat-obatan yang sifatnya simptomatik. Namun apabila ada gejala yang dicurigai ke arah ABRS, baiknya memang berobat ke primary care untuk dievaluasi apakah memang perlu antibiotik atau tidak. Dan perlu dilihat juga apakah memang ini suatu yang recurrent. Kalau misalnya recurrent, bisa berlanjut ke secondary atau tertiary care untuk dinilai apakah memang ada komponen-komponen lain. Tapi ingat ada warna ungu yang artinya kita harus perhatikan alarm simptom. Komplikasi ke arah intraorbita ataupun ke arah intrakranial yang harus segera dirujuk. Kalau kita lihat dari KER alergi asma 2020, tabelnya sudah memisahkan gitu ya, obat medikamentosa untuk akut virus, akut postvirus, dan akut bakterialis. Kalau kita lihat di sini antibiotik, ya tentu untuk akut bakterialis, bukan untuk akut virus ataupun akut postvirus. Bagaimana dengan kortikosteroid nasal? Kortikosteroid biasanya digunakan untuk acute postviral, dan antihistamin biasanya diberikan pada kondisi akut viral rhinosinusitis, namun untuk yang short term.
Sedangkan untuk post viral ataupun akut bakterial biasanya benefitnya sedikit. Obat-obatan yang mengandung nasal dekongestan, antihistamin, dan analgesik pun biasanya diberikan pada kondisi akut virus. Sedangkan post virus dan akut bakterialis masih insufficient data. Bagaimana dengan saline irrigation? Memang literaturnya belum terlalu banyak, namun di EPOS sendiri mengatakan bahwa saline irrigation aman, sehingga bisa digunakan untuk terapi tambahan untuk mempercepat kesembuhan. Ternyata setelah adanya alur tersebut, di 2022 di Jerman dilakukan penelitian yang sifatnya retrospektif pada GP maupun INT yang memberikan tata laksana pada pasien dengan rhinosinusitis akut sejak tahun 2012 sampai 2020. Apakah dia memberikan antibiotik pada hari pertama dalam 3 hari pertama ketika ditegakkan diagnosis rhinosinusitis akut. Dan ternyata dari 180 ribuan, hampir 50% pada GP dan INT memberikan antibiotik pada kondisi rhinosinusitis akut. Artinya ini menjadi suatu hal yang harus diingatkan kembali. Hati-hati ketika kita memberikan antibiotik karena ini bisa menjadi suatu resistensi di masa depan. Dan harus kita ingat kembali 3 dari 5 supaya kita lebih aware gitu ya terhadap resistensi antibiotik ini. Saya lanjut ke rhinosinusitis kronik. Bagaimana dengan bakteri di rhinosinusitis kronik? Tentu pada kondisi yang inflamasi kronik banyak faktor yang mempengaruhi. Bakteri adalah salah satunya. Yang berkembang saat ini adalah mengenai biofilm, mikrobiom atau supraantigen. Kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan mikrobiom adalah suatu kerjasama antar polimikrobial yang nantinya dia akan melakukan hubungan. Kalau hubungannya baik akan terjadi suatu homeostasis yang baik. Nah, pada kondisi rhinosinusitis kronik biasanya terjadi dysbiosis dan biasanya sifatnya less stable dan diversity atau keragamannya kurang, sehingga hal ini akan meningkatkan proses kronik inflamasi dan memperlambat penyembuhan. Ada salah satu literatur yang memperlihatkan ternyata berbeda komposisi mikrobioma pada rhinosinusitis kronik dan pada pasien sehat. Nah, kalau kita lihat di sini pada kelompok rhinosinusitis kronik, kelompok Staphylococcus aureus lebih banyak, sedangkan pada kelompok sehat biasanya Propionibacterium acnes memiliki prevalensi yang lebih banyak. Dan ternyata Propionibacterium acnes ini memproduksi bakteriosin yang bersifat antibakterial dan antifungal dan bersifat protektif terhadap patogen. Lalu bagaimana dengan biofilm? Biofilm sebenarnya kita tahu bahwa bakteri itu di luar memiliki 2 bentuk. Ada yang planktonic free, ada yang membentuk mikrokoloni yang dilindungi oleh ekstraselular matrix. Dan kelompok ini akan mengekspresi gen tertentu yang pro terhadap inflamasi, yaitu faktor interleukin 6, interleukin 8, dan neutrofil kemoatraktan CXCL2, dan akhirnya akan menimbulkan disfungsi dari silia, menurunkan mucociliary clearance, dan berkaitan dengan persisten, recalcitrant, dan recurrent rhinosinusitis kronik. Terkait dengan superantigen hipotesis, superantigen ini adalah suatu eksotoksin, di mana bakteri yang berada dalam biofilm ini akan menghasilkan superantigen untuk melemahkan si imunitas si hostnya dengan masif, dan akhirnya akan terjadi virulensi yang masif, inflamasi yang masif dengan komposisi bakterinya yang sebenarnya segitu aja gitu, tapi ternyata dia sifat eksotosinnya banyak. Dan ini berhubungan dengan kronik rhinosinusitis dengan polip pada salah satu penelitian yang sifatnya meta-analisis. Saya berlanjut ke jamur. Nah, jamur ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada yang unifilamen, ada yang sifatnya branching, bercabang. Kalau kita lihat kelompoknya banyak banget, ada kingdomnya, phylum, class, order. Namun yang biasanya berkaitan dengan rhinosinusitis adalah Aspergillus, Mucor, Rhizopus, Rhizomucor, dan ini sebenarnya banyak di lingkungan kita. Ada salah satu klasifikasi yang mengelompokkannya menjadi invasif dan non-invasif berdasarkan ada kerusakan atau enggak sih dari struktur sekitar. Nah, kalau misalnya dia ada kerusakan, ada destruksi, berarti dia invasif. Kalau dia tidak ada destruksi, berarti dia non-invasif. Ada yang mengelompokkannya berdasarkan jamurnya, jadi mucormycosis, aspergillosis, aspergilloma. Namun ternyata
tidak cukup dengan nama jamurnya, tapi harus ada invasif dan non-invasifnya, dan juga dikaitkan dengan timing, yaitu kronisitasnya. Apakah dia kronik, intermediate, yang kronik itu lebih dari 3 bulan, 1 bulan itu intermediate, atau dia akut, kurang dari 1 bulan. Nanti ini berkaitan dengan disease severity, berkaitan dengan prognosis, dan berkaitan juga dengan edukasi kita ke pasien. Nah, yang kedua terkait dengan non-invasif. Kelompok non-invasif ini biasanya terdapat pada jamur kelompok imunokompeten, yaitu contohnya adalah fungus ball atau saprophytic, dan kelompok imunohipersensitif yang tadi sudah banyak dibahas oleh Dr. Tika terkait dengan allergic fungal rhinosinusitis. Epidemiologinya gimana? Ternyata kasus jamur ini meningkat akhir-akhir ini. Kenapa? Karena pengetahuan kita terhadap kesehatan bertambah, awareness-nya juga bertambah, peningkatan perawatan saluran akar juga meningkat, lifetime angka daya tahan hidupnya pasien dengan imunokompromis pasien seperti DM, transplant, gagal ginjal, kelainan darah, dan AIDS juga meningkat. Dan penggunaan obat-obatan yang bersifatnya akan menurunkan sistem imun, baik sistemik steroid atau antibiotik, akhirnya akan bisa memicu terjadinya superinfeksi. Literatur yang disampaikan di India tahun 2017 hingga 2019 didapatkan 30 kasus dengan fungal rhinosinusitis, ternyata didapatkan kelompok AFRS sebanyak 77%, fungus ball sebanyak 3%, akut invasif sebanyak 7%, dan kronik invasif sebanyak 13%. Angka ini hampir mirip dengan yang kami dapatkan di RSCM, di mana pada kelompok invasif dalam 3 tahun terakhir kita mendapatkan 4 kasus akut invasif fungal rhinosinusitis dan terdapat 14 kasus kronik invasif fungal rhinosinusitis. Dan ini merupakan suatu pembelajaran yang baik bagi kami untuk lebih paham mengenai jamur ini sendiri. Bagaimana patogenesisnya? Terkait dengan yang jamur invasif, maka dihubungkannya dengan adanya fungal yang terhirup, kemudian dia akan memblok dari makrofag dan PMN, setelah itu dia melakukan proliferasi dan terjadi angioinvasi maupun neuroinvasi, sehingga terjadi suatu nekrosis yang bisa menimbulkan kerusakan baik di sekitar maupun kerusakan jarak jauh. Sehingga kalau kita lihat bagaimana mendiagnosisnya, kita harus lihat lagi dari gejala, tanda, dan pemeriksaan lanjutan. Kalau kita lihat dari sini, data di 2022 di India dikatakan bahwa pada pasien non-invasif fungal rhinosinusitis, gejalanya mirip seperti rhinosinusitis pada umumnya. Namun pada invasif fungal biasanya keluhannya adalah headache atau sakit kepala. Kemudian untuk pemeriksaan lanjutan biasanya kita harus memastikan dari pemeriksaan patologi anatomi untuk menyingkirkan ini invasif atau tidak, pemeriksaan parasitologi untuk menentukan jenis jamurnya, pemeriksaan imaging untuk melihat perluasannya. Ini adalah literatur yang saya dapatkan. Di sini sudah merangkum keseluruhan terkait jamur, apakah dia invasif atau non-invasif. Ini adalah kelompok non-invasif, yaitu saprophytic, fungal, ataupun allergic fungal rhinosinusitis. Pada kelompok saprophytic biasanya asimptomatik. Dan nasal dosce, cuci hidung, bisa menjadi salah satu manajemennya. Nah, tergantung kasusnya, mungkin perlu tindakan operasi pada kasus-kasus yang lain. Untuk fungus ball itu sendiri, sifatnya biasanya non-invasif dan pada kelompok imunokompeten. Biasanya keluhannya adalah nyeri wajah atau retroorbital pain, yang mungkin seperti contoh tadi Dr. Desi sampaikan terkait fungus ball di sinus sphenoid. Yang biasanya kita juga bisa melihat ada gumpalan bola jamur, dan di situ juga biasanya tersering di sinus maksila yang ada hubungannya dengan perawatan gigi sebelumnya. Lalu bagaimana dengan pemeriksaan diagnosisnya? Biasanya terdapat clasting, udem, dan yang paling sensitif adalah tentang kisi clay-like material. Nah, gambarnya seperti ini. Dan dari CT scan sinus paranasalnya kita bisa melihat adanya kalsifikasi dalam lesi dan tidak adanya invasi baik di mukosa, tulang maupun pembuluh darah. Ini adalah gambaran klasifikasi di dalam rongga sinus paranasalnya.
Kemudian pemeriksaan manajemennya tentu tindakan endoscopic sinus surgery menjadi salah satu tindakan untuk membersihkan rongga sinus paranasalnya, dan pada kasus ini tidak diperlukan anti jamur sistemik. Bagaimana dengan alergik fungal rhinosinusitis? Tadi mungkin sudah banyak dibahas oleh pembicara sebelumnya, yang biasanya dikaitkan dengan imunokompeten, dikaitkan dengan atopik, hipersensitivitas, kemudian sekretnya biasanya kental, mukoid, ada gambaran pemeriksaan Charcot-Leyden kristal, dan ada kriteria Ben and Kuhn. Manajemennya juga tadi sudah dibahas terkait pemeriksaan endoscopic sinus surgery, mungkin diberikan oral steroid, pemberian oral antifungal, dan ada peluang untuk dilakukan biological therapy. Ini adalah kriteria Ben and Kuhn, mungkin saya cepat saja karena sudah dibahas. Terkait akut invasif, biasanya gejalanya diam-diam tapi langsung menyebar dan cepat ya. Karena ada penyebaran secara neurovaskular, jadi baal, hidungnya baal, nggak ada keluhan, tiba-tiba terjadi destruksi yang luas. Nekrosis dan invasinya bisa melalui pembuluh darah ataupun neural. Jadi kadang-kadang rasanya kayak hipostesis di daerah wajah dan terjadi komplikasi di daerah mata ataupun neurological seperti penurunan kesadaran atau ada trombosis sinus cavernosus. Tersering ada mukormikosis dan mortality rates-nya masih tinggi, yaitu sekitar 50 hingga 80%. Hal ini dikaitkan dengan diabetes, imunokompromis, dan iron overload pada gagal ginjal, dan kemudian juga pada pemeriksaan fisik, biasanya ini dikaitkan dengan mukosa yang pucat karena adanya trombosis dari pembuluh darah. Kalau pada kondisi lanjut bisa terjadi black scar atau nekrotik mukosa dan baal serta terjadinya perforasi. Kalau kita lihat di gambar ini, nah ini kalau kita lihat struktur dalam hidungnya semuanya hitam. Bukan karena endoskopinya rusak, nggak kelihatan, tapi memang ada gambaran black scar. Ya, jadi kita juga bisa lihat struktur di sebelahnya, terdapat destruksi juga di vestibulumnya. Pemeriksaan CT scan kita akan melihat perluasannya, tentu dengan pemeriksaan kultur, histologi juga penting. Surgical debris demam, satu, kedua pengatasan imunitas, yang ketiga adalah sistemik antifungal. Apa yang diberikan? Biasanya kita konsulkan ke penyakit dalam, biasanya diberikan liposomal amphotericin B, voriconazole, itraconazole, posaconazole, isavuconazole. Bagaimana dengan kronik invasive fungal rhinosinusitis? Ini biasanya dikaitkan dengan imunokompeten atau kelompok imunokompromis, dan kelompok ini masih diteliti lebih lanjut dan dihubungkan dengan predisposing faktornya. Pembedahan dan pemberian anti jamur sistemik juga seperti akut invasif. Sebagai kesimpulan, penting bagi kita untuk mengetahui etiologi, patofisiologi, sehingga kita bisa melakukan diagnosis yang benar dan memberikan terapi yang terbaik. Permasalahannya, apakah kita sudah benar-benar tahu semuanya? Mungkin kita semua bisa menjawab, jawabannya tidak. Dan disitulah peran long life learning. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada yang kurang, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.